Bab 2412. Semua tungku obat meledak. Setelah menerima tungku obat, Immanuel Su juga menyiapkan rumput ajaib untuk melakukan pemurnian obat. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, dia mulai melakukan pemurnian pil mujarab. Namun dalam waktu singkat, raut wajah Immanuel Su menjadi suram dan menjadi sangat hijau. Ada sesuatu yang salah. Saat melihat pemurnian obat Erikin, kecepatannya sangat cepat dan jelas sangat mudah. Tetapi ketika giliran dirinya, kenapa pil mujarab ini begitu sulit untuk dipraktekkan? Dahi Immanuel Su berangsur-angsur berkeringat. Pada awalnya, dia telah mempelajari kecepatan Erikin, penampilannya tampak apik dan elegan. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia tidak lebih lemah darinya. Akibatnya, dia semakin tidak bisa mengendalikan laju pelelehan dan pembekuan obat cair pada tungku obat. Boom! Dalam langkah mundur mengenaskan Immanuel Su, tungku obat meledak dalam sekejap, energi hitam muncul, dan Immanuel Su menutupi wajahnya. Ini. Semua orang yang hadir, membuka mata mereka lebar-lebar, semuanya terlihat sedikit terkejut. Tungkunya meledak. Bukankah ini adalah Immanuel Su yang paling jenius dari generasi muda, yang disebut sebagai orang pertama dari generasi muda? Kekuatannya hanya sebatas ini. Erikin dapat dengan mudah membuat pil dewa yang sempurna, tetapi kamu langsung meledakkan tungku obat. Kesenjangannya terlalu besar. Aku akan mencoba lagi. Wajah Immanuel Su menggelap dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua sisa bahan yang telah meledak. Dia juga sudah marah, menginginkan berbagai rumput ajaib, dia ingin melakukannya lagi. Benedict Ling, cobalah juga. Charles Chen mengerutkan kening. Immanuel Su telah meledakkan tungku obat, dan tidak ada yang lebih memalukan dari ini, mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Baik. Benedict Ling juga melangkah maju dan meminta Dewa Obat Wang untuk memberikan tungku obat dan rumput ajaib padanya. Mereka dipisahkan oleh jarak 10 meter dan mulai memurnikan obat. Akibatnya, itu menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan dalam ingatan Benedict Ling dan Immanuel Su. Boom, boom, boom. Suara tungku obat yang meledak terdengar satu demi satu. Tidak peduli bagaimana keduanya menyesuaikan ritme memurnikan obat, atau mengubah metode memurnikan obat sebelumnya, hasilnya adalah tungku obat yang meledak lagi. Para kultivator juga tercengang. Mereka tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Sebenarnya apakah itu karena Master Obat Qin terlalu kuat, atau kedua orang ini terlalu tidak berguna? Bahkan Benedict Ling dan Immanuel Su sendiri juga benar-benar kebingungan. Mereka memang tidak pernah memurnikan pil dewa tingkat ke-7 ini, tetapi jenisnya sama dengan pil dewa tingkat ke-5, keduanya sering memurnikan obat jenis ini. Ini juga menjadi alasan kenapa mereka memiliki kepercayaan diri dan berani menunjukkannya di depan semua orang. Akibatnya, tidak peduli bagaimana mereka memusatkan perhatian dan mengendalikan api spiritual, mereka tetap akan meledakkan tungku, tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Tentu saja, jika mereka ingin mematahkan kulit kepala mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk memahami bahwa alasan sebenarnya dari tungku yang meledak itu bukan dalam pemurnian obat sama sekali, tetapi dalam aksi bersama dari tungku obat dan pil dewa. Pada tahap tertentu sebelum pil dewa, tungku obat dapat diperas sampai batasnya. Erikin memiliki api suci, dan bahkan Ekaristi Yandi, yang dapat mengendalikan api spiritual dengan presisi bahkan lebih tipis dari rambut. Secara alami, tepi kerusakan yang sangat kecil dapat dikendalikan. Namun meskipun keduanya memiliki kultivasi pada fase penilaian, namun manipulasi api mereka tidak dapat dibandingkan dengan Erikin. Tungku yang meledak menjadi rasa malu yang tak terhindarkan. Menghadapi tatapan begitu banyak kultivator, tungku obat meledak lagi dan lagi. Wajah Immanuel Su dan Benedict Ling berwarna abu-abu, tetapi warna kulit mereka juga memerah.
Semakin banyak tungku yang meledak, semakin mereka ingin membuktikan diri di depan semua orang, dan semakin mereka harus terus memurnikan obat. Ahem, kedua tuan sebaiknya beristirahat terlebih dahulu, rumput ajaib yang disiapkan sudah habis. Akibatnya, ketika mereka berdua tidak tahu sudah berapa kali mereka meledakkan tungku dan hendak meminta rumput ajaib, Dewa Obat Wang berkata dengan malu. Untuk sesaat, ekspresi seluruh orang tampak sedikit aneh. Dalam waktu 4 atau 6 jam ini, Benedict Ling dan yang lain memurnikan obat sampai sudah tidak ada rumput ajaib, tetapi mereka bahkan tidak menghasilkan satu pun pil mujarab. Di dalam dan di luar aula, banyak kultivator tidak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh ironis, Master Obat Qin bisa membuat 5 biji sekaligus, tetapi kalian tidak bisa membuat satu pun setelah memurnikannya 50 kali, tetapi masih ingin bertanding dengannya dan merebut peringkat pertama di perjamuan apoteker, benar-benar memalukan. Ketika tiba saatnya untuk menunjukkan keahlian yang sebenarnya, Benedict Ling dan Immanuel Su bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengan Master Obat Qin. Tidak peduli apa kata orang lain, jika aku ditanya di masa depan, siapa yang menduduki peringkat pertama di perjamuan apoteker kali ini? Maka jawabanku adalah Master Obat Qin. Siapa itu Immanuel Su dan Benedict Ling? Mereka adalah orang yang tidak berguna. Para Master Obat memang seperti ini. Jika mereka bertemu seseorang yang lebih baik dari mereka dan memiliki level yang lebih tinggi, mereka akan mengaguminya. Tetapi jika seseorang tidak memiliki kemampuan, tetapi mengandalkan kekuasaan dan status mereka untuk memaksa menginjak kepala mereka, semua master obat akan menolaknya. Di antara kultivator, profesi master obat relatif sederhana, tugasnya adalah berurusan dengan pil mujarab dan rumput ajaib sepanjang tahun. Oleh karena itu, jarang ada master obat yang pandai berbicara, tetapi banyak yang suka bicara secara lugas. Sekarang saat melihat Immanuel Su dan Benedict Ling mempermalukan diri mereka sendiri, semua orang berpikir kejadian pada 3 hari yang lalu, kesombongan klub apoteker di wilayah utara dan lembah Dewa Obat, mereka benar-benar sangat marah. Apakah orang seperti mereka pantas menjebak Master Obat Qin? Ada amarah di dalam hati mereka, jadi kata-kata yang diucapkan juga tidak enak didengar. Raut wajah Charles Chen mendingin, dia menarik napas dalam-dalam, hanya merasakan kepalanya pusing dan hampir terjatuh. Perjamuan apoteker kali ini, reputasi klub apoteker dari wilayah utara benar-benar telah hancur berkeping-keping. Eric Qin ini, terlalu pintar dan licik. Trik licik, benar-benar sebuah trik licik, tetapi sepenuhnya mengalahkan semua trik yang dirancang oleh beberapa orang dalam 3 hari. Jika tahu akan seperti ini, dia seharusnya tidak membiarkan Eric Qin mencoba memurnikan obat pada saat itu. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Untuk apa masih terdiam di sini? Apakah masih tidak merasa malu? Ayo kembali. Meraung pada Benedict Ling untuk melampiaskan amarahnya, Charles Chen buru-buru pergi dari sini dengan meletakkan tangan di belakang punggungnya bersama dengan Master Obat di bawahnya. Dan semua orang di lembah Dewa Obat, seperti orang yang berduka, pergi dari sisi lain. Dewa Obat Wang terus-menerus menghela napas. Penglihatannya lebih tinggi daripada Charles Chen dan yang lainnya. Secara alami, dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat memurnikan obat dua orang ini, sangat tidak mungkin untuk memurnikan pil dewa yang dekat dengan Eric Qin dalam 7 hari ini. Kamu adalah Dewa Obat Wang, kan? Kamu sudah tua, dan tidak pantas bagimu untuk terus menjaga di sini. Serahkan rumput ajaib beserta tungku obat yang kamu siapkan. Aku kebetulan tidak memiliki pekerjaan dan akan membantumu menjaga tempat ini. Adam Xiao mengangkat kelopak matanya dan melompat ke tengah aula dalam 1 langkah. Kemudian dia melambaikan tangannya. Reiki menyegel semua pil dewa yang ditinggalkan oleh Eric Qin, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya.
Meskipun Erikin telah menyembuhkan 5 orang, tetapi dia telah memurnikan 2 pil dewa di dalam setiap tungku, dan sekarang ada 1 dari masing-masing jenis yang tersisa. Jelas, tujuannya adalah untuk mencegah beberapa orang melakukan kecurangan. Dan Adam Xiao melakukannya untuk mencegah ada orang menukarnya dengan pil palsu. Aku adalah ketua asosiasi dari klub apoteker dinasti Tang, aku juga bersedia menjadi wasit. Aku dari wilayah selatan juga ingin menjadi wasit. Sekte Jiao juga bersedia tinggal di sini untuk menjaga ketertiban. Banyak master obat berbicara satu demi satu, bagaimanapun juga, mereka telah selesai melihat pertunjukan yang luar biasa, dan mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi mereka semua ingin menyaksikan hasil akhir dalam 7 hari ini. Tamat sudah. Dewa Obat Wang memegang dahinya tanpa bisa berkata-kata. Awalnya, Erikin mampu membuatnya hingga mencapai kualitas yang bagus. Charles Chen dan Ketua Lembah Su tidak baik untuk menconteknya. Sekarang ada begitu banyak mata di aula utama, sulit untuk melakukan sesuatu pada rumput ajaib dan tungku obat. Kali ini, wilayah utara dan lembah Dewa Obat sudah pasti kalah. Ketika Owen melihat ini, dia juga menghela napas dan mundur diam-diam bersama dengan Nicholas Peng. Bersambung.